Berikutnya, apa itu informasi obat? Kalau tadi kita berbicara tentang sistem informasi obat. Sekarang informasi obat. Apa itu informasi obat? Informasi obat adalah setiap data atau pengetahuan objektif diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi, mencakup farmakologi, toksikologi, dan farmakoterapi obat. Ini informasi obat. Sekarang kita lihat sisi lain. Menurut literatur Siregar tahun 2004, definisi atau yang dimaksud dengan pelayanan informasi obat adalah pengumpulan, pengkajian, pengevaluasian, pengindeksan, pengorganisasian, penyimpanan, peringkasan, kemudian pendistribusian, penyebaran serta penyampaian informasi tentang obat dalam berbagai bentuk dan metode kepada pengguna nyata. Dan yang mungkin, ini menurut Siregar pada tahun 2004. Sekarang kita lihat ruang lingkup PIO. Pelayanan informasi obat, apa saja ruang lingkupnya? PIO untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, PIO untuk evaluasi penggunaan obat. Yang ketiga, PIO dalam bentuk publikasi. Berikutnya, PIO untuk edukasi. Kemudian, PIO dalam studi obat investigasi. Berikutnya, PIO untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. Tujuan informasi obat. Sekarang kita mengulangi apa saja. Apa tujuan informasi obat? 1. Untuk meningkatkan keberhasilan terapi. 2. Memaksimalkan efek terapi. 3. Meminimalkan risiko efek samping. 4. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama panitia farmasi dan terapi, atau komite farmasi dan terapi. Kemudian, tujuan informasi obat yang kelima, menyediakan informasi mengenai obat secara objektif, akurat, dan up to date kepada pasien dan tenaga kesehatan. Kita lihat apa manfaat PIO untuk apoteker. Manfaat PIO untuk apoteker adalah untuk menjaga citra profesi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, mewujudkan pelayanan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi, menghindari medication error, dan pelayanan untuk menarik pelanggan dalam upaya memasarkan pelayanan. Menurut BINFAR, Bina Farmasi tahun 2006. Kita lihat sumber daya PIO. Sumber dayanya apa saja? Yang pertama, sumber daya PIO yang pertama adalah tenaga kesehatan. Sumber daya PIO yang kedua adalah pustaka. Kemudian sarana. Dan yang keempat adalah prasarana. Sumber-sumber atau sumber informasi obat, dari mana saja informasi obat sumbernya? Yang pertama, sumber informasi obat dari dokumen atau majalah ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan farmakope. Yang kedua, sumber informasi obat dari fasilitas. Fasilitas maksudnya ruangan, peralatan, komputer, internet, perpustakaan, dan lain-lain. Sumber informasi obat yang ketiga, lembaga. Lembaga industri farmasi, Badan BPOM, Badan POM, pendidikan tinggi farmasi, dan lain-lain. Sumber informasi obat yang keempat, manusia. Dalam hal ini adalah dokter gigi, perawat, apoteker, profesional kesehatan lainnya di rumah sakit. Beberapa keterampilan yang diperlukan. Kita lihat sekarang. Beberapa keterampilan yang diperlukan sebagai apoteker pelayanan pasien. Beberapa keterampilan yang diperlukan
seorang apoteker dalam pelayanan pasien. Jadi tidak hanya menyampaikan atau meracik obat saja. Dibutuhkan beberapa keterampilan yang diperlukan seorang apoteker dalam pelayanan pada pasien. Yang pertama, keterampilan farmasi klinis. Ingat, apoteker harus mempunyai keterampilan farmasi klinis. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan terapeutik. Yang ketiga, mengkorelasikan keadaan penyakit dengan pemilihan obat. Harus mempunyai itu, mengkorelasikan keadaan penyakit dengan pemilihan obat. Yang keempat, menggunakan catatan kasus pasien. Yang kelima, keterampilan menginterpretasikan data pemeriksaan laboratorium. Jangan seorang apoteker tidak bisa menginterpretasikan data hasil laboratorium atau tidak bisa menggunakan catatan kasus pasien. Yang berikutnya, yang keenam, mempunyai keterampilan menerapkan pendekatan penyelesaian masalah yang sistemik. Berikutnya, seorang apoteker harus mempunyai keterampilan mengidentifikasikan kontraindikasi obat. Dan berikutnya, apoteker harus mempunyai keterampilan mengenal reaksi yang tidak dikehendaki karena obat yang mungkin terjadi. Berikutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker untuk melayani pasien, membuat keputusan tentang formulasi dan stabilitas. Berikutnya, seorang apoteker harus mempunyai keterampilan mengkaji literatur medis dan obat. Berikutnya, yang harus dimiliki keterampilan oleh seorang apoteker menulis laporan medis, juga merekomendasikan pengaturan dosis. Berikutnya, seorang apoteker harus mempunyai keterampilan mengkomunikasikan secara efektif kepada tenaga kesehatan terkait. Dan apoteker berikutnya harus mempunyai keterampilan untuk menanggapi pertanyaan secara lisan. Berikutnya, membuat instruksi atau perintah yang jelas. Dan berikutnya, seorang apoteker harus mempunyai keterampilan berargumentasi terhadap suatu kasus. Berikutnya, seorang apoteker harus mempunyai keterampilan untuk memberikan pendapat atau saran kepada tenaga profesional kesehatan dan pasien atau keluarga pasien. Dan terakhir, harus mempunyai keterampilan dalam menyajikan laporan kasus. Inilah keterampilan seorang apoteker, mempunyai keterampilan seperti ini. Kalau kurang atau tidak, tentu ya belum bisa dianggap sebagai apoteker yang punya keterampilan untuk melayani pasien. Tidak profesional. Tuh, tunggu. Jangan kemana-mana.